Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Amin. Berita tentang kebenaran, Injil, yang baik atau tidak baik. Ya. Tunaikanlah tugas pelayanan. Ini ya. Jadi mari kita mendisiplinkan diri kita sebelum kita mendisiplinkan anak-anak kita. Begitu toh? Ya. Jadi kita harus fair play, ya. Sportif lah. Kalau kita disiplinkan anak-anak kita, yang pertama sekali kita disiplinkan diri kita karena anak-anak kita melihat kita. Ya. Moga-moga kita lebih bersemangat untuk beribadah. Jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Kalau Tuhan pakai kalkulator, apa orang? Ya. Memang orang sering terperangkap dalam keinginan mata. Ya kan? Yang dari dunia itu ada 3 macam. Keangkuhan hidup, apalagi keinginan daging, keinginan mata. Ya, itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau bisa baca di 1 Yohanes 2 ya, kalau tidak salah ayat 16. Ya, semua yang ada dalam dunia ini ya, itu adalah suatu permusuhan dengan Tuhan, dengan Yesus. Oke. Tadi yang disaksikan tentang Ibu Firna itu dia terjebak karena keinginan mata. Ya, mata belanja akibatnya mengorbankan kebutuhan. Ini berbahaya sekali. Ya, kita mau khotbah gula-gula, kasihan jemaat. Ya. Jadi kalau kita khotbah manis-manis nanti jadi diabetes rohani. Jadi ya, kali ini juga ada anak kami Kevin, ya dia punya papa tua di Surabaya. Dia sudah kasih syarat, Kevin, nanti papa akan kirim doi melalui QJIR. Ya. Tetapi dengan catatan, lu mesti ibadah. Kalau tidak ibadah, no doi. Gagal itu. Jadi itu yang diterapkan. Jadi kalau dia datang tadi pagi-pagi memang ini rupanya mujizat. Kita belum bangun di soalnya. Ya, jemaat pertama. Ya. Jadi bersyukurlah kalau anak ini bisa dengar firman Tuhan dan moga-moga juga dia bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Topik kita adalah jagalah pikiran. Ya, seringkali kita mendengar pendeta begitu bersemangat, jagalah hatimu. Ya, itu diambil di mana? Itu jagalah hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita periksa, ya itu bukan hati. Kalau ikut bahasa Ibrani-nya, kata labe atau leb. Tolong Pak Erik buka supaya kita sebelum masuk ke inti. Ya, kita perlu tahu ini supaya kita jangan ya asbun ya, jangan asbun. Labe. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan di mana ya? Tolong cari tahu agama. Tolonglah. Kita tidak bisa hafal semua jadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu. Amsal 23. Ya, Amsal 4:23. Ini semua menyanyi ya.
Musik pada pasif. Ya. Amsal 4 ayat 23. Ada betul nggak? Amsal berapa? Psalm. Betul nggak? Amsal 3. Oh, Amsal 3 salah. Amsal 4 ayat 23. Proverb. Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Ya, bahasa Inggris ini kitabnya dalam bahasa Prof kalau salah. Apa proverb? Prof. Ya, prof. Proverb 4. Proverb. Oke, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. God, ya, your heart. Itu lambe ini. Coba klik sini. Oke. Lep, lambe. Ya. Coba ke bawah. Ini ada beberapa pengertian. Ya. Ya. Also used very widely for the feelings, ya, the will. Jadi ada yang think atau thought. Even the intellect. Ya. Saya baca dalam kamus yang lain itu dia mengatakan thought, mind. Ya. Begini ya, kita coba saya ajak kita bernalar ya, bernalar. Ada ungkapan yang ungkapan tua yang sebenarnya saya pikir menyesatkan, tapi itu terlanjur jadi populer. Dari mana datangnya cinta? Dari mata. Dari mata. Ke Itu cinta buta. Iya, betul. Betul tak? Ya. Nanti nikah habis baru tepuk-tepuk jidat. Betul. Setuju. Nah, karena nggak mikirin dulu. Padahal mata ini lengket di otak, sini di kepala. Cubil kalau ke sana. Ya harusnya dari mata masuk ke pikiran dulu, diproses di sini. Ya. Pikiran adalah gerbang. Tolong dengar baik-baik. Pikiran adalah gerbang masuknya semua godaan. Bisa tangkap? Ya. Jadi saya mau bilang begini, godaan itu bukan dosa. Ya. Tapi ketika kita tergoda, itulah dosa. Iblis, di dalam perjanjian lama, Kejadian 4, Alkitab bilang apa? Dosa mengintip. Dia cuma bahoba. Orang buka pintu, silakan masuk. Pintunya di mana? Di pikiran. Jadi ketika dia masuk melalui gerbang pikiran kita, dia duduk di hati kita, sudah selesai. Dia akan kendalikan semua, sudah selesai. Kan ini storage, ini bagnya. Jadi kalau dia berhasil masuk lewat gerbang pikiran kita, harusnya kita saling di sini, masuk ke dalam, dia lolos, ya sudah dikuasai kita. Selesai. Ya, oke, mari kita baca firman Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Ya, kita akan perhatikan beberapa kata, beberapa istilah yang menjadi poin utama, ya. Central poinnya Roma 12 ayat 1 mulai. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Karena itu, semua baca 2-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Theos, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Theos. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan
ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Theos, apa yang baik, yang berkenan kepada Theos, dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dianugerahkan Theos kepada kamu masing-masing. Saya mau tanya dulu, iman dengan akal mana lebih tinggi? Iman Kristen, ya, jadi kita kalau terang iman berarti iman Kristen yang ada di dalam Yesus Kristus. Mana lebih tinggi antara iman dan akal budi kita? Iman. Ya. Tinggi dalam iman. Iman, pastor saya udah tulis. Mana lebih tinggi? Iman. Ya, Iman. iman. Jangan ragu, Pak. Orang yang ragu tidak akan mendapat apa-apa. Betul, iman yang lebih tinggi bukan pikiran kita, akal kita. Iman. Nah, iman. Di mana ayatnya? Terang. Ayatnya berbaca. Berpikirlah begitu rupa sesuai dengan ukuran iman. Jangan berpikir yang lebih tinggi dari ukuran iman. Karena memang setiap kita sudah punya ukuran iman yang berbeda. Ya. Ada Pak pendeta yang bilang begini ya. Memang kan saya mesti sebut pendeta karena memang saya dengar dari pendeta. Ya. Sakit pakai iman ya Pak. Pakai iman begini. Kan ukuran iman kita berbeda. Ya. Kalau ada yang sakit maksudnya pakai iman berdoa ya. Iya. Dia sudah berdoa tidak kunjung sembuh. Ya mesti cari dokter. Ya. Ya ukuran iman kita kan berbeda. Jadi jangan paksa. Ada iman yang sebesar biji sesawi, kan kecil sekali kan? Ya. Ada iman yang Lebih kecil. ada iman yang ada dua ukuran iman cuma. Ada iman yang sebesar biji sesawi dan Iman yang tidak sebesar biji sesawi. kenapa? Cuma ada dua, iman sebesar biji sesawi dan iman yang sebesar ini. Itu Tuhan Yesus bilang. Dia bilang kepada orang Israel itu, murid-muridnya, iman yang sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun dalam orang Israel. Betul dong? Ya. Ya ini yang mana kita tidak tahu. Yang itu ya pastor. Tidak Kan bisa ukuran terkecilnya kan ada biji sesawi. Yang ukuran yang lain kan cuma sebesar ini. Terserah. Itu bagaimana kita membangun iman kita itu. Ya. Gitu. Kayaknya lebih kecil dari biji sesawi pastor. Makanya iman ini adalah dasar dari apa? Iman adalah dasar dan dasar dari iman fondasinya adalah Yesus Kristus. Jangan letakkan dasar yang lain, kacau banget orang. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 11 mulai. Ayat 11 mulai. Orang baca ya, supaya ini susunannya. Ya, ini sistematisnya dari sini ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Lanjut. Entahkah orang yang membangun di atas dasar itu
dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, segala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. ya, 14. Jika Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang lahan uji, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya. Semua akan diuji. Ujian kan sudah alami ujian, karena masing-masing kita sudah alami ujian. Kalau tahan ujian akan dapat upah. Gitu. Tapi iman harus dibangun. Bagaimana caranya iman dibangun? Ayo. Ya, kita mesti banyak membaca, belajar firman, dengar firman. Mari kita lihat cara iman dibangun. 2 Petrus 1 ayat 5 mulai. Mari perhatikan firman-Nya. 2 Petrus 1 ayat 5. Mari kita lihat. Oke, kita baca bersama 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau tidak tambah iman dengan pengetahuan, bagaimana mau giat ibadah? Bagaimana coba? Mikir. Cara orang bilang, Yesus. kalau tidak disiplin, bagaimana? Nah, saya kasih tahu ini maksudnya supaya kita tetap belajar, ya, karena hari-hari ini hari yang jahat. Kemarin dulu ada yang sudah berani menyatakan. Waktu dia masuk, saya salam Hyper Grace dan saya tanya, Anda Kristen? Ya, Kristen. Ternyata dalam narasinya dia mengatakan Yesus. Kan topik saya itu Yesus mengatakan akulah Yahweh. Dia tolak. Dia tolak. Yesus bukan Yahweh. Ya. Kita sudah jelaskan panjang lebar, ayat-ayat sudah jelas, ya. Kasih Yohanes pasal 10 ayat 33. Dibilang Yesus bukan Yahweh. Kemudian dia bilang Yesus itu juga bukan Allah. Dan Yahweh bukan, Allah bukan. Yesus hanyalah Tuhan. Tuhan dalam artian yang yang manusiawi lah. Tuhan itu panggilan penghargaan Tuhan. Saya tanya ulang, Anda Kristen? Ya, saya Kristen, jemaat. Saya jemaat. Ya. Saya tolak. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Yahweh. Saya teringat ayat di 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Sekarang telah muncul banyak antikristus. Dan antikristus sudah menyatakan dirinya. Ya, dijelaskan oleh ada nama samarannya Bunga, ya, orang Manado, ya. Cewek mungkin masih seumuran dengan Messi, ya, atau lebih tua itu. Dia sudah jelaskan, jadi kita sudah malas mau bicara. Kita bilang tolong Bunga jelaskan saja. Ya. Dia sudah jelaskan, tetapi si tamu ini tetap menolak. Ya, begitu. Jadi
Dia bilang Yahweh itu alasannya begini ya, logis. Karena manusia ciptaan yang pertama, Adam pertama, sudah terjebak dalam dosa, jadi Yahweh menciptakan manusia kedua, Yesus. Itu disebut Adam kedua. Adam kedua diciptakan. Tapi bahasa Alkitabnya dilahirkan dari Bunda Maria. Jadi Yesus yang memberi teladan, sehingga kita mengikuti teladan Yesus. Tapi Yesus bukan Yahweh itu sendiri. Ini hati-hati. Ya. Ini nampaknya masuk akal. Tetapi kalau kita tidak tempatkan iman di atas akal kita, terjebak. Itu pasti terjebak. Oke, kita periksa. Mari kita periksa. Kembali ke Roma pasal 12 ayat 1. Di the word saja Pak. Oke. Ya. Roma 12 ayat 1. Mungkin dicari di sini saja, di sini tidak dapat lihat. Oh ya. Oke. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Theos, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ini soma, ya, soma, tubuh fisik, sebagai persembahan yang hidup, zoe, yang kudus. Ini apa namanya? Hagios, kudus ya, zoe, yang kudus dan yang berkenan kepada Theos. Itu adalah ibadahmu yang apa? Kita dulu kita kasih tahu apa? Yang logikos, yang masuk akal. Coba lihat. Perhatikan ini, jangan lupa cek umur. Nanti kita cek umur. Ibadahmu yang logikos, logikos. Ya. Yang logis dong. Rasional. Kalau ibadah itu yang harus logis. Logis dalam hal apa? Bukan cuma dalam hal liturgi pitoproskeneo, tetapi dalam hal khotbah harus logis. Jangan dikit-dikit ada amin. Ada daftar hadir, amin, ada. Ada haleluya, ada. Jangan dikit-dikit bilang begitu. Jemaat harus pastikan mengerti dulu. Situ jemaat mesti taruh kira baik-baik. Ya. Apalagi kalau Pak Kevin anaknya terhilang, dia datang kemari tanya, amin. Kevin bingung, amin itu dia apa? Jadi iman apa ibadahmu yang logikos, yang masuk akal. Yang dapat diterima dengan akal. Oke, berikut. Lanjut. Tolong diperhatikan ya supaya jangan ada yang tercecer ya, karena biasa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hati-hati. Ke bawah. Ya, oke. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, kosmos, tetapi berubahlah. Nah, ini dia pakai berubah apa tuh? Ya. Ini metamorfose, berubahlah. Ini suatu perubahan yang permanen, seperti kupu-kupu dari kepompong menjadi kupu-kupu. Itu perubahan metamorfose, metamorfosa. Ya. Berubahlah. Apa ini? Oleh pembaharuan. Nah, pembaharuan ini kainos kalau tidak salah. Ya, anak kainosen. Ini baru. Ya. Ibu Jane sebagai koki profesional
mungkin orang pesan makanan, beliau cuma ada kasih hasil panas kemarin, ada terlebih dan ini panas. Nah mungkin toh, iya. Kan bikin baru terus, ya. JJ Delis itu tidak mungkin bikin panas makanan kok antar, nyanda baru terus. Ini yang dimaksud, ya. Kainos harus baru. Nah, gimana kita bisa baru pengetahuan kita malas belajar? Tidak mungkin ya, mikir ya. Tidak mungkin. Cuma itu saja, Pak banyak. Itu saja. Ya. Cuma ulang-ulang. Ya, bentuk pengulangan itu bukan sesuatu yang salah. Ya, karena ada kitab ulangan juga. Tetapi kalau diulang itu kan jadi pasti tidak ada refreshingnya yang baru ya. Oke, lanjut. Nah, itu ibadahmu ini di mana? Yang dua. Ya, ayat 2. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini pembaharuan budimu ini bahasa Yunaninya nous. Coba perhatikan Pak Erik, silakan. Your mind. Ya, betul, mind. Ya, itu nous. Ya. Ini nous, ini kata benda. Perhatikan sebentar. Mari kita belajar ya. Nous. Ya, noun, genitive, masculine, singular. Kata benda. Berubahlah oleh pembaharuan pikirmu. Bertobat itu adalah metamorfose dan nous. Metanoia, dua kata, metamorfose dan nous, perubahan di sini. Ini kata benda. Ya. Tangkap baik-baik. Pembaharuan budimu, ya, pembaharuan pikiranmu harus dibaharui. Nah, kalau kita dibaharui dalam pikiran kita, Alkitab mengatakan selanjutnya, ya. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Theos, apa yang baik, yang berkenan kepada Theos dan yang sempurna. Yang ini tidak mungkin kita ketahui dengan benar kalau kita tidak mengalami pembaharuan budi. Pikiran kita tidak berubah. Ya. Kita tidak bisa membedakannya. Tidak bisa. Bahasa Yunani apa membedakannya? Yaitu sipaedia, atau misalkan to able, mampu, to test, ya betul ya, and approve, test and approve, itu dokimazin, test and approve, tes, uji dan buktikan, kenapa? Karena kita pakai logika. Mana buktinya? Ayo, mana buktinya? Jangan nggak jadi orang Kristen yang amin. Ini rame, ini pembodohan karakter. Ya, makanya jemaat hanya disuruh mabut saja. Ya, amin, haleluya, nggak ngerti. Ini kita bilang tes and approve. Nah, uji dan buktikan. Ya, dokimaze. Kenapa Pak? Tes untuk diuji untuk dibuktikan. Ya, diuji untuk dibuktikan. Ya. Kalau dalam dunia politik itu tes fit and proper test ya.
Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, mengetahui yang sempurna. Oke, lanjut. Yang ayat ke berapa? 3 ya? Ketiga. Ya, nah kita baca ayat ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Kita baca bersama-sama 2-3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Theos kepada kamu masing-masing. Berpikirlah begitu rupa. Ini tidak dipakai nous lagi. Ini kata kerja, berpikir. Dan kita harus bedakan pikiran dan berpikir. Oke? Nah, berpikir itu coba kasih ya. Di mana tuh? Berpikir. Yourself more high, berpikir, do not think. Ya, kemudian berpikirlah sesuai dengan proneo. Ya, ke bawah dulu, berpikirlah ke bawah. Ya. Berpikir, proname, ini dia. Ini. Janganlah berpikir lebih tinggi, tapi berpikir aja. Ya, oke. Proname. Ini praktiknya. Itu kata kerja. Coba di sebelahnya proname, verb, ya, present sekarang. Verb kata kerja sekarang, present, aktif. Jadi berpikir sekarang. Aktif, berpikir sekarang. Aktif berpikir sekarang. Ini kata kerja. Sesuai dengan ukuran iman. Dia pakai imannya apa? Sesuai dengan ukuran iman. Pisces. Ini kata rendah. Jadi janganlah kita aktif berpikir di luar iman. Ini kacau. Ini jadi kacau. Ya. Tapi selalu biasanya alasan kita terus berdoa. Nah, ini bahaya. Akhirnya jadi besar pasak daripada tiangnya. Jadi jangan sampai kita menggunakan iman ini sebagai harap maklum. Kita punya iman katanya. Nah, kalau iman katanya ini berbahaya. Iman adalah realita kehidupan Kristen. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan itu ada di dalam iman. Iman setiap orang punya ukuran. Gitu. Berpikirlah sedemikian rupa menurut ukuran iman. Jangan berpikir lebih dari yang patut kita pikirkan. Gitu. Cuma bisa naik sepeda atas nama iman, mesti naik mobil Mercy. Itu kan aneh. Cuma bisa televisi 15 inch paksa
televisi yang banyak inch-nya, flat lagi. Ya. Kan jadi gini. Ya. Jadi kalau punya televisi yang besar ini rusak lagi, sudah dari so. Ya memang kemampuan cuma ini. Mau kredit, mau bayar pakai apa? Pakai iman. Iman. Kemarin kita kritisi terbuka di TikTok adalah sebuah ajaran sesat. Ketika jemaat disuruh melakukan janji iman, itu penyesatan itu. Karena tidak ada definisi janji iman dalam Alkitab. Definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat. Iman dasarnya Yesus Kristus. Mana ada disuruh janji pakai iman? Nah, bisa iman telah dipresepkan. Yesus mengatakan begini, yang di atasnya katakanlah ya. Jika tidak, katakan tidak. Janganlah engkau bersumpah demi apapun. Tepatilah janjimu. Nggak suruh pakai janji pakai iman, nggak ada itu. Itu penyesatan. Janji pakai iman. Ini mengunci. Ini teknik mengunci. Akhirnya menekan jemaat. Harus berusaha ente sudah janji iman. Ini kan putar balik. Jangan begitu, jangan tricky brain, jangan. Ini tricky brain. Ya. Kalau jemaat mau berjanji ya janji saja. Itu terserah dia. Ya. Mungkin begini, ini ada pengaruhnya. Karena orang pasti itu janji politik, jadi dari sekarang memodifikasi dikit janji iman. Begitu, Pak. Itu janji politik itu hayalan. Nah, tunggu akal. Ya. Ada serangan fajar, ada serangan sore, ada serangan maghrib, fajar dan maghrib ada. Ya, begitu. Nah, tapi setelah serangan fajar, biasa kalau cuma datang serangan fajar, itu ada tuh gerak-gerak yang orang Timur NTT punya. Kalau pernah nonton apa? Nama apa? Ada datang selamat sore, dia langsung marah-marah. Siapa? Mau datang mau siapa? Mau sokok anaknya. Tapi itu ujungnya terima juga betul. Kalau kasih 50.000, no. Ini apa ini? Sebantu habis. Ya, kasih keluar lagi. Ya. Nah, jadi kalau bilang janji iman, kita sudah belajar jangan terkecoh. Ya, jangan maksa, itu perangkap Batman. Tidak ada janji iman dalam ajaran Biblia. Ya. Jadi tampaklah imanmu, bangunlah, belajarlah. Ya. Kemudian iman itu adalah filter dari logika. Misalkan, bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Dengan iman kita mengerti bahwa segala sesuatu diciptakan. Coba saya lihat ya. Dengan iman kita mengerti. Ya. Dengan iman kita mengerti. Di mana itu ya? Tolong dicari dulu. Dengan iman kita mengerti.
Ibrani 11 ayat 3. Ya, Ibrani 11 ayat 3. Nah, buka dulu. Ini yang gak ada ini. Sorry. Ibrani 11 ayat 3. Ini lagi cari. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah diciptakan oleh Tuhan Theos, sehingga yang terlihat dan tidak pernah tidak apa yang tidak Jadi selanjut lima perintah membalani. Oh ini benar. Di berapa Ibrani? Ibrani 11 ayat 3. Ya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Theos, ya, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini berbau filosofis ya. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, buka di, kalau ada kita tadi buka di apa? Bible Analyzer, sudah. Oke. Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 11 bukan 12. Ibrani 11 ayat 3. Ini parah. Ya. Nah, karena iman, pisteo, ya, by faith, ya, melalui iman kita mengerti. Ini dia pakai apa? Ya, itu bahasa Yunani. Noio. Ya. Coba di bawah. Tahu ya? Ya, persis. Ya, consider. Ya, kita mengerti kemudian bahwa alam semesta dijadikan oleh firman. Jadi melalui iman atau dengan iman kita mengerti. Karena iman kita mengerti. Dan sekalunya tidak ada iman, kita tidak mengerti. Alkitab. Dan iman ada di atas. Dan karena iman kita mengerti. Coba di BDB Pak. Di sini coba. Mungkin ada yang lain di sini. Ya. Di bawah BDB ada BDB ya. Oh enggak ditunjuk kok ke bawah ya, ke strong dulu ke bawah. Ya itu ada strongnya. Ada strong, ada berapa strong? Ini very strong. Cari yang very strong kali. Ya coba. Ya. Poyeo ya. Noyeo. Terus ini definisinya. Perceive, ya, with the mind, terima dengan akal, mengerti, have understand. Dengan iman atau karena iman kita mengerti, noeo, perceive with the mind, terima dengan iman. Jadi kita harus tetap jaga pikiran kita. Jaga. Pemazmur pernah bilang begini, dengan apakah seorang muda
menjaga kelakuannya bersih, yaitu dengan firman Tuhan. Demikian juga kita menjaga pikiran kita, karena dari pikiran inilah gerbang masuk. Ya. Hati ini hanya storage, hanya banknya saja. Nah, semua godaan ada di pikiran yang memutuskan. Ya. Jadi mari kita sebagai orang benar berpikir yang benar. Oke. Kita baca ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 8. Mulai. Filipi 4 ayat 8. Yuk. Filipi 4 ayat 8. Ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tolong lihat di bahasa aslinya. Semua yang benar. Ya, Filipi 4 ayat 17. Ayat 8, maaf. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi. Ya. 4 ayat 8. Coba di bagian bawah, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Logis. Ya, logisoma ya, logistik. Pikirkan. Harus logiskan itu, harusnya logiskan itu. Betul ya? Ya, logiskan itu. Semua yang benar, coba benarnya dia pakai apa? Aletheia di atas. Finally, ada force, ya, saudara-saudaraku, aletheia. Ini dia, aletheia, aletes. Semua yang benar. Ya. Semua yang benar dan seterusnya, dia punya kunci apa? Logikakan itu. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan. Ya. Semoga kita sebagai orang benar, kita konsisten dengan berpikir yang benar, berkata-kata yang benar, dan melakukan kebenaran. Ya, moga-moga kita mulai dari jam ibadah. Ya begitu, jam ibadah. Ya, kita konsisten ya supaya orang lain bisa melihat kita. Dan mungkin saja ada teman-teman yang suka mau datang jam 10, ya, tapi karena kita rata-rata pengelola pohon karet, ya, gitu, pemilik kebun karet, ya, kita selalu karet-karetan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.